Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini, hari Jumat, 31 Oktober 2025, hujan. Saya biasanya lari, tapi tadi keluar kok hujan. Tes modulasi dulu teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan baik. Jadi saya pagi hari ini mau di rumah saja, kita gerak-gerak sedikit, yang penting tetap olahraga setiap pagi. Sambil teman-teman semua silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, boleh tulis di komentar ya teman-teman semuanya ya. Yuk kita memastikan setiap pagi itu bermanfaat ya. Jadi saya berharap teman-teman semua yang mengikuti saya selama ini, yuk kita budayakan hidup sehat, karena sehat itu lebih murah daripada Anda sakit. Ya, kenapa saya begitu rajin olahraga, lari setiap hari 10 kilo teman-teman. Eh, Ya, saya punya pengalaman teman-teman nanganin orang tua. Bapak saya itu meninggal karena tumor teman-teman. Dan setelah saya belajar tentang ilmu tumor, ternyata tumor itu terbentuk dari gula. Jadi ketika teman-teman konsumsi tinggi gula gitu ya, maka itu akan membentuk sel-sel, salah satunya bisa menjadi sel tumor. Dan ternyata cara membunuh tumor itu juga gampang. Ya, versi setelah saya belajar. Saya bukan dokter, saya bukan ahli, tetapi saya belajar teman-teman. Dan ternyata tumor itu sama seperti Anda melihara kucing. Kalau ada kucing datang, terus kemudian di rumah Anda sediakan makanan, Anda sediakan minuman, maka otomatis kucing itu akan betah di sana. Tetapi ketika Anda mulai tinggalkan makanannya, Anda buang makanan yang ada di tempat Anda, maka kucing itu pelan-pelan akan pergi sendiri. Nah, begitu juga dengan tumor, teman-teman. Ya, ketika Anda kasih makan terus, dia akan tumbuh. Ketika Anda tidak kasih makan, maka tumor itu juga akan pergi gitu ya. Nah, makanannya itu gula, teman-teman. Tumor ya. Ketika Anda tidak memberikan asupan makanan kepada sel-sel itu, maka otomatis akan pergi, teman-teman ya. Dan akhirnya itu pula yang melatar belakangin saya mempelajari tentang water fasting, dimulai dari intermittent fasting ya. Jadi saya pernah melakukan water fasting sampai dengan 7 hari teman-teman ya. 7 hari tidak makan apapun, tidak snack apapun, tidak nyemil apapun, tidak ada acara buka ya, artinya 24 jam kali 7. Saya pernah melakukan itu teman-teman, dan alhamdulillah badan saya sehat, seger, seperti terlahir lagi teman-teman. Jadi ketika Anda itu puasa air atau hanya minum air saja, dan airnya itu hanya air putih, teh tanpa gula, kopi tanpa gula ya, cuman itu aja, 3 poin itu saja selama minimal 3 hari, maka tubuh akan memasukin mode yang namanya autophagy ya. Autophagy itu tubuh akan bersih-bersih sel yang tidak bermanfaat teman-teman ya. Ketika Anda lakukan itu, maka salah satu yang bisa Anda ikhtiar, ini ikhtiar ya teman-teman ya, kesembuhan itu milik Allah, kesehatan itu kuasa Allah, kita mau sehat mau sakit itu kuasa Allah ya, tapi kita boleh ikhtiar untuk sehat. Salah satu ikhtiar sehat membunuh sel tumor, sel kanker dalam tubuh kita adalah melakukan water fasting. Nah, saya melakukan itu sebenarnya 3 hari cukup teman-teman ya, tapi saya menguji coba 4 hari gimana, ternyata bugar, saya tetap lari setiap hari gitu ya. Kemudian saya coba hari ke-5, hari ke-6 sampai hari ke-7. Saya hentikan hari ke-7, bukan tidak kuat, bukan lemes, sama sekali tidak ada lemes, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa pengen makan, pengen nyemil teman-teman ya. Karena ya itulah kuasa Allah gitu ya. Jadi tubuh kita itu ketika tidak kemasukan apa-apa, maka tubuh itu akan masuk kepada mode ketosis ya, masuk ke mode keton, di mana tubuh itu akan 100% menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya.
Ketika tubuh kita sudah hidup dari lemak, teman-teman, maka ya udah kita nggak kasih apa-apa, tubuh kita akan baik-baik saja, teman-teman. Dan saya sudah membuktikan tidak makan selama 7 hari. Tidak makan apapun, maghrib juga tidak ada buka, menjadi 24 jam kali 7 sama sekali tidak kemasukan apapun. Bonusnya apa? Bonus saya berat badan saya turun 56 kilogram, 57 kilogram dalam waktu 1 tahun, teman-teman ya. Jadi dulu berat saya 124 kilo, terus sekarang alhamdulillah sudah 66 kilo. Ya, target saya 64 kilo, jadi masih mohon doanya saya masih menurunkan 2 kilo lagi ya untuk mencapai berat badan ideal saya, teman-teman. Saya tinggi 174 kilo, saya umur 47, tapi umur tubuh saya, teman-teman, umur tubuh saya sekarang itu 37. Jadi umur realnya 47, tapi umur tubuh saya body age berat umur tubuh kita di timbangan itu 37, artinya tubuh kita 10 tahun lebih muda dibandingkan yang sesungguhnya. Kalau ada yang bilang, "Pak, wajahnya kelihatan lebih tua," gitu ya. Teman-teman, ini bagian dari proses. Kenapa? Karena otomatis habis dari berat 124 kilo, terus kemudian turun menjadi seperti sekarang 66 kilo, teman-teman. Ada kerutan-kerutan di wajah, di tangan, di perut, di kaki gitu. Kenapa? Ya tadinya besar kemudian mengecil gitu ya. Apakah ada proses gelambir? Ada sedikit. Ya, tapi tidak mengganggu menurut saya karena tiap hari latihan, tapi kan tetap ada gitu ya. Nah, ada mungkin di pipi, di dagu gitu ya. Dan itu semua akan hilang, teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu. Ketika terus latihan, kita terus bergerak, kita terus aktivitas dengan kita tidak konsumsi gula, itu juga bagian dari nanti akan mengencangkan kulit-kulit kita, teman-teman. Itu bagian dari proses yang tidak perlu. Banyak sekali orang nanya, "Pak, perutnya gelambir enggak?" Ada sedikit, ya, tapi tidak mengganggu. Ya tidak mengganggu, kenapa? Karena setiap hari saya pakai untuk latihan, teman-teman. Ya, setiap hari saya lari. Ya, kalau seperti hari ini saya tidak lari, kenapa? Hujan. Ya, di luar hujan, teman-teman. Ya sudah, kita nge-gym aja hari ini dan kebetulan juga target saya bulan ini 300 kilo udah tercapai. Ya, makanya saya di awal tuh ngejar, teman-teman ya. Sabtu Minggu itu 15 kilo, 20 kilo. Kalau hari biasa itu minimal 10 kilo, teman-teman ya. Emergency ada hujan atau apa, saya biasanya bisa minimal 7 kilo, 8 kilo begitu ya. Tapi rata-rata ya 80-90% waktu saya itu lari 10 kilo, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua yang benar-benar pengen masa depan Anda, masa depan sehat, masa depan yang bugar, yuk saya ajak teman-teman semua, yuk setiap hari budayakan hidup sehat, teman-teman. Ya, hidup sehat dimulai dari kita sendiri. Hal sederhana, teman-teman ya. Anda mau push up boleh gitu ya, jalan kaki boleh, mau lari boleh, mau pull up boleh gitu kan, atau ada mau plank juga. Semua nggak perlu biaya, teman-teman ya. Sehat itu gratis ya. Yang mahal itu ketika Anda sakit, teman-teman. Ya, pengalaman bapak saya kena tumor, teman-teman, operasi habis ratusan juta, teman-teman, dan itu pun meninggal dunia 6 bulan, teman-teman. Ya, 6 bulan bapak saya operasi sampai 6 kali, teman-teman. Ya, tumor itu cepat sekali. Kalau Anda mau tahu gimana ya, teman-teman, kalau mau saya ceritakan gitu ya. Ya, bayangin teman-teman, dalam 6 bulan itu 6 kali operasi gitu loh. Tumor itu udah diangkat, udah selesai operasi, bulan depan tahu-tahu besar lagi, operasi lagi, besar lagi, operasi lagi, udah sampai akhirnya mohon maaf teman-teman sampai usus dipotong gitu ya, terus harus lewat ini pembuangan buatan gitu ya. Aduh, teman-teman, saya cuma mau katakan ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Anda. Saya doakan Anda yang nonton live sekarang ini itu tidak terjadi pada Anda. Bagaimana supaya itu tidak terjadi pada Anda? Anda harus ikhtiar gitu loh. Kalau Anda tidak ikhtiar untuk menolak itu, ya nggak bisa juga gitu loh. Kalau Anda makanan Anda junk food, ultra processed food, belinya makanan-makanan di supermarket, Anda beli sosis, beli nugget, Anda makan makanan yang mohon maaf teman-teman, Anda sedang mempersiapkan diri Anda
untuk kemasukan sel-sel yang tadi itu, teman-teman. Kalau Anda pengen benar-benar sehat, teman-teman, ini kuncinya, teman-teman, sederhana aja, teman-teman. Makanan yang buatan Allah langsung gitu loh. Apa? Ya udah, real food gitu loh. Ya nasi boleh gitu, lauk ya ikan langsung boleh. Ya, nggak usah beli yang sudah jadi-jadi itu loh, tolong gitu ya. Ya mending Anda masak di rumah Anda, boleh, sesekali jajan boleh teman-teman ya. Jadi apa yang saya lakukan, teman-teman, saya bisa turun ya. Ranjang termahal adalah ranjang rumah sakit ya, Arin ya, terima kasih, barakallahu fiik. Salam dahsyat juga, sebentar. Daging semua nih, jazakallahu khair. Atas sharingnya, sehat nggih, barakallahu fiik. Bali pagi hujan, iya pagi hujan, saya nggak bisa jogging, ya udah pokoknya kalau hujan live gitu aja ya teman-teman ya. Tapi saya sudah 300 kilo 312 kilo nih bulan Oktober nih ya. Itu larinya 312 kilo. Kalau total lari plus jalan itu 400 kilo, teman-teman. Ya, 389 kilo, ya hampir 400 kilo ya, mungkin tambah hari ini. Artinya jalan saya ke masjid, jalan saya kemana begitu ya. Itu saya hitung juga, teman-teman. Saya ada aplikasi untuk ngitung jalan dan lari gitu ya. Jadi jalan saya hitung, lari saya hitung, teman-teman. Total hampir 400 kilo bulan Oktober 2025, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Saya menikmatin itu gitu ya. Sebagai contoh, kemarin saya pergi ke Bromo gitu ya, sama keluarga gitu. Sampai, kalau dulu sampai di Bromo tuh kita bingung mau apa, mau sewa jeep gitu ya. Kemarin jalan gitu sampai ke puncak Bromo itu, ke kawah Bromo itu loh, dari hotel. Biasanya kan naik jeep tuh ya, ke lihat sunrise gitu, terus kemudian lihat dataran pasir ya, Teletubbies dan sebagainya. Kalau sebelumnya 2 tahun yang lalu naik jeep gitu ya, sewa 2 jeep 3 jeep sekeluarga gitu ya. Kemarin karena anak saya yang umur 9 tahun aja itu jalan 5 kilo itu udah bagi dia itu sesuatu yang cuman 5 kilo Pak gitu, dia bilang gitu kan. Jadi itu perjalanan dari hotel sampai ke Bromo ke kawah itu kan sekitar 5,5 kilo, PP itu 11 kilo, teman. Jadi kita jalan ya ke puncak ke Bromo 5 kilo ya. Anak saya nyeletuk gitu. Cuman 5 kilo kan Pak? Gitu. Cuman 5 kilo kan Pak gitu ya. Iya, kenapa? Karena ini sudah hari-hari gitu loh, istri saya, anak saya, ibu saya yang umur hampir 70 tahun, cucunya udah 23. Itu saya ajak jalan sampai ke puncak Bromo dan bahagia gitu loh. Baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Ya karena udah tiap hari ibu saya itu targetnya sehari 7 kilo. 7 kilo. Ibu saya, ibu kandung saya, yang hari ini umurnya hampir 70 tahun, cucunya udah 23, itu masih kuat jalan setiap hari 7 kilo gitu loh, teman-teman. Why? Saya tidak suruh, tetapi saya mengarahkan ke sana. Kenapa? Karena saya tahu usia itu semakin lanjut, semakin tua, justru otot kita ini harus sering dilatih gitu loh. Saya berangkat dari kejadian banyak sekali orang-orang, teman-teman, mohon maaf. 1 dari 10 orang wanita itu punya potensi kena cancer, kena tumor, teman-teman. Nah, berangkat dari situ, teman-teman, saya memaksa ibu saya untuk terus bergerak. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi habit. Sekarang sudah jadi habit, sehari itu jalan, ya, jalan sekarang udah mulai jalan cepat nih, biasanya jalan kaki, sekarang udah mulai jalan cepat gitu. 7 kilo sehari. Saya pengen memastikan ibu saya juga sehat. Jadi apa ikhtiar Anda untuk menjemput sehat? Mager, scroll handphone doang gitu loh. Kalau itu Anda lakukan, teman-teman, maka jangan berharap hidup Anda akan sehat, teman-teman. Jadi sobat teman-teman semua, yuk salam bergerak. Terus bergerak, karena masa depan Anda itu milik Anda sendiri. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan waktu Anda hanya untuk, mohon maaf, mager-mageran tiap hari.
Jadi setiap hari saya, istri saya, keluarga semua bergerak, teman-teman wajib laporan teman-teman. So bonusnya teman-teman, berat badan saya sekarang 66 kilo ya, dan alhamdulillah sehat teman-teman. Saya sekarang masih jalani intermittent fasting teman-teman, 3 hari sekali saya buka ya. Minggu kemarin 7 hari ya, minggu ini 3 hari teman-teman. Kenapa? Karena goal saya tinggal kurang 2 kilo lagi turun teman-teman. Saya akan berhenti kapan? Ketika berat badan saya tercapai 64 kilo. Ketika udah 64 kilo, saya akan makan normal. Tapi karena udah terbiasa nggak makan ya, mungkin sehari sekali gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena udah tahu bagaimana tubuh ini bekerja teman-teman ya. Dan saya akan berhitung setiap makan yang saya makan itu saya harus bayar konsekuensinya. Bayar konsekuensinya seperti apa? Ini contohnya teman-teman. Ketika berat badan ideal, kalau dulu teman-teman saya pernah diet itu pakai suplemen, ya minum produk A, produk B, produk C gitu ya teman-teman, dan ternyata ada cara diet yang lebih efektif teman-teman ya, puasa teman-teman ya, tidak perlu suplemen, tidak perlu biaya apapun, kerjaan Anda cuma puasa, dan ternyata puasa itu luar biasa teman-teman. Anda jangan khawatir puasa panjang itu bikin Anda lemes, bikin Anda stres, pusing, lapar, enggak teman-teman. Kalau Anda sudah masuk mode keton, teman-teman, tubuh Anda sudah menghasilkan yang namanya hormon keton, teman-teman. Maka Anda nggak punya lapar, Anda nggak punya pusing, Anda nggak punya rasa mual gitu ya. Ketika Anda makan 2 hari, 3 hari itu nggak ada, teman-teman. Kenapa itu terjadi? Ya tubuh itu hebat, teman-teman. Dan saya sudah membuktikan, teman-teman, ya tidak makan 7 hari, tetap olahraga, tetap aktivitas, tidak ada lemes, tidak ada pusing, tidak ada lapar, ya. Dan itu terjadi. So buat teman-teman semua, yuk belajar intermittent fasting dulu. Gimana cara memulainya, teman-teman? Ya, belajar cara memulai. Teman-teman siapa yang mau, teman-teman, saya tunjukin cara memulai. Cara memulai intermittent fasting. Anda bisa kuat puasa panjang tanpa merasa capek, tanpa merasa pusing, tanpa merasa lapar. Yang mau tulis mau dulu. Kalau ada yang respon, saya akan ceritakan intinya ya teman-teman. Sambil Anda nunggu teman-teman, saya satu set dulu. Ya, sambil nunggu. Ada yang mau nggak dibahas? Gimana Anda bisa puasa 7 hari tanpa rasa lapar, tanpa rasa pusing, tanpa rasa lemes? Kalau mau tulis mau dulu dong, sama kota Anda dari mana? Ayo, tulis mau, kota Anda dari mana? Saya pengen tahu ini dari mana aja yang nonton. Ya, yuk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ya. Untuk nge-gym teman-teman, satu gerakan disesuaikan, terus kemudian nanti bebannya naikkan terus, kemudian diulangin minimal 3 kali teman-teman ya, itu biar efektif ya. Oh mau nih Pujiono, mau Answar bilang saya mau sarapan yang tersehat adalah tidak sarapan, betul ya. Mau MK Kodar mau oke mau ya, yuk saya jawab. Sebentar teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, saya perlu tunjukkan ini. Kalau mau, teman-teman, Anda beli ini. Namanya cuka apel. Namanya cuka apel. Oke. Nah, kuncinya kalau saya di sini, saya nggak ngerti apakah ini juga cocok untuk Anda, tapi kalau Anda boleh ikhtiar, saya pakai ini. Oke. Jadi ini cuka apel, tapi cuka apelnya harus ada tulisan ini teman-teman, with mother. Ya, ada tulisan with mother.
Jadi ampasnya termasuk ya. Jadi teman-teman, supaya lambung Anda tidak teriak, Anda tidak pusing. Saya tidak di-endorse ya teman-teman ya. Ini memang punya saya konsumsi ini, beli sekitar 18.000 kalau nggak salah. Ya, Anda cari di Shopee ada. Ya, cuka apel with mother, seperti itu kata kuncinya di Shopee. Anda beli itu. Ini dulu juga yang kasih tahu istri saya. Ya, ini apa? Cuka apel with mother yang saya rasakan teman-teman. Saya itu nggak punya lapar, nggak punya pusing, nggak punya rasa lemes, walaupun nggak makan sampai 7 hari. Jadi yang saya rasakan setelah minum cuka apel itu rasa kayak kenyang gitu ya. Terus kemudian nyaman di lambung. Oke, jadi caranya gimana? Anda air putih 1 gelas, kemudian kasih 2 sendok cuka apel tadi, atau 2 tutup botol cuka apel tadi. Udah, Anda minum sebelum makan. Oke, ini persiapan ya. Sebelum persiapan Anda menuju intermittent fasting atau water fasting, puasa panjang lah ya. Anda minum itu 2 minggu lah. 2 minggu dulu, udah makan biasa dulu, nggak usah puasa dulu. Makan biasa dulu. Pokoknya sebelum makan itu cuka apel dulu. Cuka apel dulu. Oke, jadi saya nggak ngerti ini bahasa medisnya, saya bukan medis, tapi saya merasakan, saya membuktikan, dah itu aja dah ya. Anda boleh tanya dokter, Anda boleh tanya yang lain gitu ya. Saya taunya itu dari Aderai. Ya, jadi Aderai membahas itu dalam kontennya cuka apel itu yang with mother itu, akhirnya saya terapkan aja dan alhamdulillah saya membuktikan. Teman-teman merasakan nyaman, perut saya itu sama sekali nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa pusing gitu ya ketika saya terlambat makan ataupun tidak makan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau memulai water fasting, silahkan Anda beli cuka apel tadi. Kemudian itu cukup untuk 1 bulan lebih teman-teman ya, 18.000 lah ya. Dan itu herbal ya, memang benar-benar cuka apel ya, cuka apel. Oke, jadi itu teman-teman cuka apel, Anda minum dulu 2 minggu, seminggu atau 2 minggu, nanti Anda mulai kerasa nyaman. Terus kemudian apa langkah berikutnya teman-teman? Anda coba puasa dulu 16 jam dulu. Jadi water fasting itu teman-teman Anda coba dulu 16, itu yang paling ringan lah, atau 12 jam lah. Tapi 12 jam ini ringan banget lah ya, cuman tiduran doang gitu ya. Saran saya 16 jam lah. 16 jam itu Anda terakhir makan jam 18, jam 6 sore, terakhir makan. Terus kemudian Anda makan lagi jam 10 besoknya. Jam 10. Jadi skip sarapan. Jam 10 Anda makan, boleh. Terus kemudian nanti jam 2 Anda makan, jam 6 lagi Anda makan. Udah gitu terus. Ya, jadi Anda tidak sarapan dulu. Ya, itu permulaannya begitu. Oke, kalau belum kuat nggak usah olahraga dulu lah ya, sambil menyesuaikan diri dulu. Jadi Anda terakhir makan jam 6 sore, kemudian makan lagi jam 10 besoknya. Terus kemudian makan lagi jam 2, makan lagi jam 6, dah terus gitu terus. Ya, selama jam 10 sampai jam 6 bebas lah, makan mau nyemil boleh, tapi tetap batasin lah ya. Tapi boleh, nggak ada aturan. Oke, terus kemudian kalau Anda sudah terbiasa, udah nyaman nih, udah nyaman, coba dengan dinaikkan. Jadi makan 2 kali, jadi Anda terakhir makan jam 6 sore, kemudian Anda makan lagi besok jam 12 siang. Ya, makan 6 sore, kemudian jam 12 siang. Ada pertanyaan efek ke lambung. Jadi konsumsi cuka apelnya sebelum makan. Jadi cuka apel 1 gelas langsung makan, udah, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi lambung ini tidak kosong. Ya, oke, ini jawaban buat Jeng Ardi ya. Oke, jadi bismillah ikhtiar baru dimulai biar sehat. Kota Reok Ponorogo. Wah, salam Kota Reok Ponorogo ya. Oke. Waduh. Istri saya lagi bikin sarapan untuk anak saya. Jadi kalau agak berisik sedikit harap dimaklumi. Suara saya masih kedengaran nggak? Oke, ya. Oke. Jadi cuka apel tadi itu akan membantu. Mungkin ya, saya nggak ngerti, saya bukan bahasa medis. Jadi melapisi lambung Anda lah. Jadi bikin lambung Anda lebih sehat gitu ya. Jadi yang pasti saya nggak ngerasa nyeri ketika terlambat makan, gitu aja ya. Oke, bismillah ikhtiar. Ada nggak pertanyaan yang belum saya jawab tadi? Ya. Nah, terus kemudian ketika Anda sudah terbiasa puasa 16 jam, Anda naikkan.
naikkan, terus kemudian Anda makannya jam 12. Jadi 18.6. Ya, ini namanya puasa intermittent fasting 18.6. 18.6 itu Anda puasanya 18 jam, terus kemudian bukanya 6 jam. Jadi terakhir makan jam 6 sore. Oke. Terus kemudian Anda makan lagi jam 12 siang. Ya, ini tetap pakai cuka apel terus. Terus cuka apelnya terus pokoknya. Setiap mau makan pokoknya hajar cuka apel terus, ya. Saya ini cuka apel ini sudah setahun kali ya konsumsi ya. Jadi sampai sekarang masih. Jadi setiap sebelum makan saya cuka apel terus ya. Saya ngerasa nyaman ya, ngerasa nyaman. Nah, terus kemudian Anda latih itu. Sekali latihan itu seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. Terus kemudian saya minta responnya teman-teman, suara saya jelas nggak? Ya, karena di depan sana istri saya lagi ada yang di blender, ada yang di blender bikinin sarapan untuk anaknya. Ya, kok anaknya anak saya juga kali. Oke, cuka apel 1 gelas Pak. 1 gelas air putih dikasih cuka apel 2 sendok. 2 sendok atau 2 tutup botolnya itu, ya. Nah, ini kan ada tutupnya nih. Nah, ini 2 sendok. Nah, ini tinggal segini nih. Ya, ini udah mau habis, tapi saya sudah ada stok lagi untuk berikutnya ya, teman-teman ya. Ini 2 sendok ini airnya 1 gelas. Setiap pokoknya mau makan cuka apel, mau makan jangan kosong ya, karena lambung nggak boleh kosong ya. Jadi ini untuk mendampingin makanan ya. Jadi begitu minum ini langsung makan dah gitu ya. Jadi lambung Anda nggak akan teriak gitu ya. Nah, nanti yang Anda rasakan justru satu, Anda akan merasa kenyang. Efeknya itu kenyang teman-teman ya. Kenyang terus tidak mudah lapar gitu. Terus yang saya rasakan itu lambung itu kayak dilapisin gitu. Kayak ada pelapis. Ini yang saya rasakan. Ini bahasa personal bukan bahasa medis ya teman-teman. Tapi saya merasakan nyaman banget teman-teman setelah itu ya. 1 sendok cuka apel tambah 1 sendok teh garam Himalaya krosok dan segelas air putih anget pagi tidur. Ah, boleh. Tapi saran saya pokoknya sebelum makan lah ya. Nah, jadi ini di luar garam Himalaya. Garam Himalaya itu waktu Anda sudah puasa. Sebelum puasa Anda tidak diperlukan garam Himalaya karena Anda sudah dapat elektrolit dari makanan Anda, dari minuman Anda gitu ya. Nah, cuka apel ini untuk membantu tubuh tadi ya, supaya nggak lapar dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau garam Himalaya itu pagi sore ya. Jadi 1 gelas air putih dikasih garam Himalaya 1 jumput ya, atau 1 ujung sendok teh lah ya, ujung sendok teh, nggak usah banyak-banyak juga, yang penting ada rasanya gitu. Itu pagi sore teman-teman ya. Itu untuk menjaga supaya cairan tubuh itu tidak cepat keluar teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Jadi nggak cepat dehidrasi teman. Jadi Anda minum itu nggak langsung keluar gitu ya. Itu fungsi garam Himalaya tadi gitu ya. Jadi tubuh Anda nggak akan kekurangan cairan teman-teman ya. Oke, baru gabung Pak Didik, makin sehat. Eko Suprianto, nggih. Salam, selamat bergabung Pak. Sebentar, 1 sendok cuka apel tambah 1 sendok garam Himalaya krosok air putih pagi bangun tidur atau malamnya. Jangan lupa karena cuka apel asam pakai sedotan agar gigi nggak rusak ya. Oke, kalau ya saya selama ini saya minum ya teman-teman, tapi nggak kena gigi. Ini Pak nyarannya pakai ini apa? Pakai sedotan ya. Saya minumnya itu jujur aja, kalau saya ini jago suruh urusan minum tuh glek-glek gitu, nggak sempet kena gigi, dah langsung ketelan. Oke, tapi sarannya bagus juga, pakai sendok juga boleh ya. Oke teman-teman ya, jadi saya simpulkan lagi teman-teman. Sebelum Anda memulai intermittent fasting, saran saya 2 minggu tetap makan normal seperti biasa, tapi sebelum makan Anda kasih cuka apel dulu. Ini saya kasih kesimpulan. Oke. Nah, terus kemudian tadi cuka apelnya itu 2 sendok, terus kemudian air putih 1 gelas ya. Pokoknya setiap sebelum makan cuka apel. Setiap sebelum makan cuka apel. Ya, nanti Anda rasakan tubuh Anda itu akan jadi kayak cara jarang lapar gitu ya, kayak gitu ya. Cuka apel kan masam, apakah aman untuk lambung? Tadi penting. Cuka apelnya sebelum makan persis. Jadi langsung makan dah gitu ya. Jadi
lambung itu nggak sempat kosong gitu ya teman-teman ya. Sejauh ini saya aman karena sebelum ini teman-teman, saya ini orang gendut teman-teman, berat 124 kilo. Apa yang menyebabkan itu terjadi teman-teman? Tolong garis bawain ya. Kalau Anda belum pernah berat 124 kilo, Anda nggak akan tahu rasanya. Orang gendut itu terjadi sebenarnya bukan diinginkan. Kenapa? Karena kita itu lambat makan 2 jam itu udah kepala ini mau pecah gitu loh teman-teman ya. Lambung ini teriak-teriak gitu, woi makan, gitu loh teman-teman ya. Itu terjadi pada saya teman-teman ya. Jadi bawaannya itu pusing, lemes gitu ya. Lambung ini teriak-teriak, akhirnya apa? Nyemil, makan A, makan B gitu ya. Dan akhirnya apa teman-teman? Ya udah jadi gemuk teman-teman ya. Nah, dengan bantuan cuka apel tadi teman-teman, alhamdulillah saya itu nggak punya lagi rasa nyeri lambung, rasa lapar, rasa pusing, nggak makan 7 hari. Itu sama sekali nggak ada lemes, pusing, nggak ada teman-teman ya. Dan supaya teman-teman tahu, kalau Anda selama puasa water fasting, boleh nggak aktivitas? Boleh. Tapi tolong dijaga latihannya zona 2. Latihan zona 2 itu heart rate, detak jantung zona 2. Makanya teman-teman wajib punya nih jam tangan lari. Smartwatch, terserahlah. Ada yang harga 500.000, ada yang harga 1 juta, ada yang harga 3 juta, 5 juta ada. Ya, kalau saya pakai ini Coros teman-teman ya, Coros Pace 3. Ya, Coros itu harga 3,6 kemarin saya beli ya. Tapi bisa disesuaikan lah dengan budget Anda teman-teman ya. Mau Garmin yang harga 5 juta ada, yang Garmin harga 1,5 juta ada. Mau yang Huawei juga ada juga banyak teman-teman. Terus kemudian JT juga bagus-bagus teman-teman. Monggo cari ya. Kalau ada yang mau endorse saya boleh teman-teman. Karena saya juga nggak tahu merek. Saya hanya pakai ini. Ini saya tidak di endorse. Saya ini apa? Memang yang saya beli karena kebutuhan teman-teman ya. Oke. Cuka apel bisa diminum saat jam puasa juga ya Pak? Oh tidak. Sekali lagi cuka apel hanya diminum sebelum makan. Ya, jadi jam puasa enggak bagus karena dia asam ya teman-teman ya. Oke, ya ini cuka apel tadi lebih ke untuk persiapan ya teman-teman ya, lebih untuk persiapan. Turun udah 7 kilo tapi lambung kambuh baru mulai lagi. Cara siasati asam lambung tadi untuk V, Adi, Ana ya. Cuka apel pokoknya setiap sebelum makan cuka apel dikasih air ya, jangan cuka apel langsung ya, nggak kuat Anda ya. Cuka apel 2 sendok, air 1 gelas, ya diaduk, minum, langsung makan setelah itu ya. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Alhamdulillah saya tuh sekarang tuh nggak punya kayak sakit lambung tuh nggak ada. Dulu tuh saya teman-teman alergi, tiap minum dingin, pilek gitu ya teman-teman, masuk AC, pilek teman-teman. Itu setahun yang lalu loh. Sebelum saya terapi ini teman-teman, itu kena dingin sedikit itu bersin batu. Alhamdulillah sekarang udah nggak punya teman-teman, bersin batu nggak ada lagi teman-teman. Mau minum es pun sekarang aman teman-teman. Ya rasa nyeri di lambung dulu tuh sering pusing teman-teman ya, sering pusing. Di rumah itu ada stok yang namanya paracetamol itu selalu ada. Sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi konsumsi begitu-begituan. Kenapa? Yes, badan itu mengobatin dirinya sendiri teman-teman. Jadi saya lanjutkan teman-teman. Jadi tadi cuka apel itu untuk persiapan ya, paling nggak seminggu 2 minggu, begitu badan Anda mulai nyaman Anda coba latihan intermittent fasting 16 jam, makan 8 jam, terus kemudian coba dimundurin intermittent fasting jadi 20 jam ya, Anda puasa 20 jam, makan 4 jam ya. Oke, jadi terus kemudian nanti coba Anda makan sehari sekali, jadi kasih jendela makan 1 jam atau 2 jam. Jadi saya sebut intermittent fasting 22 itu maksudnya 22 jam Anda puasa, 2 jam Anda makan ya, tapi makannya tolong banget jangan balas dendam ya, jangan terus ini boleh makan terus kemudian Anda balas dendam semau-maunya, enggak ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, begitu Anda sudah bisa 1 hari, namanya OMAD, one meal a day ya namanya ya, itu sehari 1 kali makan, sudah bisa teman-teman Anda naikkan menjadi 2 hari makan, 2 hari sekali makan. Nah, tapi saran saya teman-teman, sekali seumur hidup Anda coba yang namanya 3 hari makan teman-teman. Kenapa? Karena itu manfaatnya autophagy teman-teman, membunuh sel-sel kanker, sel tumor teman-teman. Ya kita nggak ngerti yang namanya tubuh kita. Coba sekarang teman-teman, bapak saya
Dari sehat tiba-tiba kena tumor, teman-teman, udah operasi, bulan depan udah gede lagi, tumornya udah segini. Habis operasi teman-teman segini, segenggaman tangan begini. 1 bulan itu sudah tumbuh segini lagi. Secepat itu tumor itu kalau udah stadium 4. Saya itu ngelihat sendiri bentuknya, ngerasakan sendiri gimana, dan mohon maaf teman-teman, biaya sekali operasi 20-30 juta teman-teman waktu itu udah kejadian berapa puluh tahun yang lalu teman-teman, dan habisin uang ratusan juta, itu pun 6 bulan meninggal dunia setelah 6 kali operasi. So, sebelum itu terjadi pada Anda, sebelum cerita ini menjadi cerita Anda, yuk kita sadarkan semua orang. Ya, saya sangat menyarankan teman-teman, Anda yang nonton ini belajar tentang water fasting. Belajar. Dimulai dulu. Tadi ngelatih dulu, puasa 16 jam dulu, puasa 20 jam dulu. Dimulai dulu. Kita nggak ngerti. Saya tidak mengatakan wajib seperti itu, enggak teman-teman. Tapi ini salah satu bentuk ikhtiar yang saya merasakan manfaatnya. Dan kemudian manfaat yang luar biasa juga teman-teman, gula darah itu normal. Kenapa? Karena kebetulan istri saya itu dari keluarga diabetes. Ya, orang tua meninggal karena diabetes teman-teman. Berarti anak saya juga punya keturunan diabetes. Saya pengen mengajarkan kepada keluarga saya, anak-anak saya juga teman-teman, untuk budaya hidup sehat. Kenapa? Karena kena diabetes itu nggak enak teman-teman. Cuci darah seminggu 2 kali, nggak enak teman-teman. Nungguin orang tua cuci darah teman-teman dari pagi sampai sore, 2 hari sekali teman-teman. Nggak enak. Nggak enak. Yang nungguin aja nggak enak, apalagi yang ngerasakan gitu loh. Anda bisa kebayang nggak? Anda pernah nggak ngerasakan? Ya, nungguin orang cuci darah teman-teman. Nggak enak teman-teman. 6 jam cuci darahnya, ngantrinya di depan, registrasinya, setelah selesai cuci darah, pemulihan dan sebagainya, pagi sampai sore. Saya tuh udah berangkat subuh, pulang itu maghrib isya. Itu setiap 2 hari sekali. Saya bersyukur melihat keadaan itu dan menjadikan pelajaran ini buat saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya, dan saya pengen membagikan ini kepada Anda semua, teman-teman semua. Jangan sampai ini menjadi cerita dalam hidup Anda dan Anda menjadi pelakunya gitu loh. Supaya ini tidak terjadi pada Anda dan keluarga Anda, teman-teman. Yuk mulai sekarang teman-teman. Nih, kalau boleh saya sarankan teman-teman, ya. Kalau Anda setuju teman-teman, yuk mulai sekarang tinggalkan gula deh. Saya tuh nggak punya gula. Di rumah saya itu nggak punya gula, nggak punya beras, teman-teman. Ya, saya tidak menyalahkan beras, tapi karena saya udah pola hidup, ya udah pokoknya makan real food dan konsumsi rendah kalori, teman-teman. Jadi kita nggak punya beras, nggak punya. Di rumah saya nggak punya beras, teman-teman. Ya, beras nggak punya. Jadi kalau mau makan sepuasnya ya buah gitu ya. Mau makan, mohon maaf gitu ya. Ikan saya 1 freezer penuh, teman-teman. 1 box freezer ikan, teman-teman. Ya. Penuh ya, itu makanan saya teman-teman. Saya sekali makan 1 piring isinya lauk doang gitu ya, ikan gitu ya, tahu, tempe gitu ya. Waduh, udah ada 1 piring ini tahu semua teman-teman ya. Dan makanan utama saya itu putih telur. Makanan utama saya putih telur ya. Saya beli putihnya saja ya. Kalau saya beli sekitar 10.000, 15.000 ya, tergantung dapat supplier dari mana begitu. Sekali beli 2 kilo, 3 kilo begitu. Jadi sekali makan itu bisa 1/4 kilo. Ya, 1 piring penuh isinya putih telur rebus, teman-teman. Nah, lauknya apa? Bebas ya, mau rawon, mau soto Banjar, mau ayam betutu. Pokoknya makanan istri saya enak semua deh, gitu aja. Pokoknya itu yang bikin saya gemuk, itu istri saya pintar masak. Tapi saya bikin enak, teman-teman, tapi seminim mungkin karbohidratnya gitu loh. Jadi saya nasi enggak gitu ya, terus kemudian pokoknya jadi makan sepuasnya, sayur lah gitu, 1 mangkok gede sayur habis saya gitu ya. Ikan gurame 2 sendirian gitu ya teman-teman. Ayam betutu 1 ekor saya makan sendirian teman-teman ya. Udah masakan istri sendiri, tapi istri saya tetap hemat. Kenapa? Suaminya makan seminggu sekali. Ya, oke, saya mau makan sehari sekali juga, mohon maaf teman-teman, sekali makan saya 1 ayam, ekor ayam kampung habis sendirian. Ayam doang teman-teman ya, nggak pakai ini. Tapi saya tidak makan sehari 3 kali. Ya paling cepat itu 2 hari sekali saya makan teman-teman. Ya kalaupun makan tiap hari ya cuma sehari doang. Kerjanya apa Pak? Kerjanya ngoceh gitu ya. Ya kerjaan saya keliling Indonesia ya. Alhamdulillah saya punya tim ada tim lah ya teman-teman yang bekerja. Kerjaan saya ngoceh begini teman-teman ya.
Oke, ini nggak ada Andun nanya kerjanya apa. Oke ya teman-teman ya. Oke, ya apakah cukup jelas teman-teman penjelasannya yang cukup jelas dan merasakan dapat manfaat tuliskan. Saya dapat manfaat, saya dapat manfaat, saya dapat manfaat tuliskan teman-teman ya. Tuliskan nama kota Anda, komentar Anda atau ada pertanyaan silakan tulis di komentar teman-teman. Saya repetisi kedua ya teman-teman ya. Oke. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ya, saya udah mulai ngurangi nasi, Pak. Semoga bisa konsisten untuk dadonge ilo. Ya, saya doakan Anda konsisten. Ya, jangan ngurangin. Wah, nggak usah beli beras dah itu aja. Ya, ganti dengan yang ya terserah lah mau tadi kalau saran saya nih kalau boleh saran saya yang murah tahu. Nah, tahu boleh ya, tahu direbus ya. Jangan dibacem terus kemudian gulanya banyak sama aja bohong, kalorinya tinggi juga ya. Rebus lauknya bebas ya, karena yang enak itu kan lauk teman-teman. Nasi itu kalau Anda makan nasi doang nggak enak teman-teman ya, yang bikin enak kan lauknya. Jadi saya bisa tahu, kemudian lauknya bebas lah gitu ya. Tapi kalau saya paling seneng telur rebus ya, putihnya saja. Oke, nyimak Pak Didi dapat manfaat banget Banjarmasin, Adi Chandra. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sangat bermanfaat. Oke, kalau gemetar gimana Pak? Nggak makan nasi. Itu aja mindset. Saya kasih tahu teman-teman. Saya kasih tahu. Ya. Ya, saya tuh udah buktiin teman-teman, 1 minggu nggak makan baik-baik saja tetap lari 10 kilo. Teman-teman, kok bisa? Nggak masuk akal. Yes, nggak masuk akal. Tapi saya kasih tahu, tubuh kita ini pinter. Pada saat Anda tidak kemasukan energi, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Udah gini aja. Nih, saran saya teman-teman, Anda beli timbangan yang bisa mengukur lemak, timbangan tubuh yang bisa ngukur lemak. Ya murah teman-teman, 80.000 ada, 70.000 ada, 100.000 ada, ya 700.000 ada juga gitu ya. Tapi saya pakai yang puluhan ribu lah ya, nggak nyampe 100.000 ya. Oke, Anda beli timbangan tubuh ya, yang bisa mengukur lemak. Ya, Anda ukur berapa berat lemak Anda, lemak dalam tubuh Anda teman-teman. Jadi kalau tubuh Anda itu masih ada lemaknya, maka saya kasih tahu teman-teman, 1 kilogram lemak tubuh ini, lemak tubuh Anda 1 kilo, itu cukup untuk Anda hidup 3 hari tidak makan apapun. Saya kasih tahu. Oke, silahkan cari zona, silahkan bertanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya ini berat lemak masih ada. Saya masih 18%-an lemak dalam tubuh saya. Oke. Nah, jadi ketika saya ukur timbang, saya ini masih punya lemak, maka saya tidak perlu khawatir akan kelaparan. Karena ketika kita tidak makan, maka tubuh ini akan pinter mengambil lemak tubuh kita. Jadi nggak usah berpikir lemas, saya ini buktiin teman-teman 1 minggu. Ketika lemas itu hanya perasaan tubuh itu sedang switch ke mode keton, terus kemudian Anda stop gitu loh. Nah, jadi paksa aja teman-teman. Pelan-pelan, Anda latih dulu pelan-pelan, jangan langsung Anda puasa 3 hari, karena belum terlatih saja. Anda coba dulu puasa 16 jam, puasa 17 jam, puasa 18 jam, naikin lagi jadi 20 jam, terus gitu, dicoba dulu gitu. Saya juga awalnya begitu teman-teman ya. Oke, sehat selalu Bapak, jadi inspirasi saya dalam berolahraga. Alhamdulillah dulu 83, sekarang 63, wah Alhamdulillah. Udah turun 2 bulan intermittent fasting tambah Japanese walking 5 kilo. Ya keren. Ya, tadi ada pertanyaan apa tadi? Putih telur dikukus terus diaduk kayak nasi, kasih bumbu kebuli. Enak banget. Ya. Kalau saya tuh senengnya putih telur itu diiris-iris jadi kayak lontong begitu ya. Buat Arin ya, kayak lontong begitu ya. Kalau saya nih ya, kesukaan saya. Ya, nanti saya spill karena ini. Masa peralihan nggak makan nasi gula gimana Pak? Ini masa peralihan ini tentang mindset.
Ya, tentang mindset teman-teman ya. Jadi saya belajar tentang hipnosis, bagaimana menghipno diri kita, mensugesti diri kita bahwa orang zaman dulu nggak makan nasi kok, makannya tiwul baik-baik saja. Orang-orang di Eropa makannya roti kok, mereka nggak makan nasi. Ini tentang mindset saja teman-teman. Karena mindset Anda itu bahwa belum makan kalau belum makan nasi gitu loh. Ini mindset teman-teman. Banyak kok orang kok tidak mati gara-gara nggak makan nasi. Saya sudah sekeluarga tuh udah nggak makan nasi, di rumah saya itu nggak ada nasi, nggak ada beras teman-teman ya, dan baik-baik saja ya. Peralihannya tentang mindset, benerin mindset Anda bahwa sekarang, mulai sekarang dan sepanjang masa makanan saya itu putih telur. Mulai sekarang dan sepanjang masa makanan saya sayur. Mulai sekarang dan sepanjang masa makanan saya itu tahu. Mulai sekarang dan sepanjang masa makanan saya real food. Mulai sekarang dan sepanjang masa makanan saya itu makanan-makanan yang baik, sehat, rendah kolesterol, rendah lemak, rendah minyak, tanpa santan dan sebagainya teman-teman. Jadi ini tentang mindset Anda teman-teman. Saya sekeluarga itu sudah meninggalkan nasi, sudah meninggalkan gorengan, sudah meninggalkan tepung-tepungan. Tepung-tepungan itu apa teman-teman? Mie itu dari tepung, roti itu dari tepung. Ya, siapa lagi teman-teman, sosis, nugget itu ada tepungnya teman-teman. Pokoknya semua yang mengandung tepung, ya kita udah skip teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semua bisa kok. Ya, saya sekeluarga udah nggak makan nasi, nggak gorengan, nggak tepung, nggak santan gitu ya. Terus apalagi teman-teman ya, udah saya tinggalkan semua. Gula kita udah skip teman-teman ya. Gula Anda boleh ganti dengan stevia. Stevia itu 0 kalori tapi tetap manis ya. Oke, berat saya Ari Saputra, saya berat 124 kg Pak. Persis saya tahun kemarin. Sekarang baru memulai, bagaimana cara awal Bapak dulu? Waduh, tolong nanti ini video ini saya stop siaran langsungnya, Anda tonton ulang ya. Ari Saputra, saya udah bahas di awal tadi, kalau saya bahas kasihan teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya kenal Pak, saya Ismaya Rois dari Cilacap. Saya mau tanya, kalau makan nasi dikit, sayur sama lauknya banyak, apa masih bisa? Karena saya tanpa nasi belum bisa. Ya, boleh untuk awal, boleh, nanti pelan-pelan dikurangi ya. Saran saya Anda ganti putih telur. Nasinya itu loh. Jadi sugestikan bahwa mulai sekarang dan sepanjang masa teman-teman, mulai sekarang dan sepanjang masa makanan pokok Anda adalah putih telur. Itu yang saya sugesti dalam diri saya. Jadi saya itu sudah lupa yang namanya rasa nasi, itu udah lupa. Jadi karena saya udah sugesti diri saya, makanan saya itu putih telur. Nah, putih telur itu kenapa teman-teman? Teman-teman tahu, saya itu nimbang berat badan saya. Itu protein saya itu over. Protein saya itu over, kebanyakan. Justru kebanyakan teman-teman. Jadi kan timbangan-timbangan digital sekarang itu keren ya. Bisa menimbang otot, bisa menimbang tulang, bisa menimbang air, bisa menimbang lemak. Dan salah satunya bisa menimbang berapa kadar protein dalam tubuh kita. Nah, salah satu yang kelebihan tubuh saya adalah kelebihan protein. Jadi protein saya ini melebihi ya kebutuhan rutin teman-teman ya. Jadi tapi masih dalam batas sehat. Ya, tapi udah tinggi banget, mentok banget gitu loh teman-teman. Batasnya itu 20, saya itu protein saya 21. Ya. Jadi kenapa? Karena saya makanan tiap hari itu, makanan saya itu ikan. Makanan saya tahu tempe, makanan saya telur. Ya, itu protein semua. Ya, jadi coba teman-teman semua, gampang kok. Hidup sehat itu enak, gitu teman-teman. Jangan salah. Ya, jadi tahu tempe boleh di air fryer ya, goreng tanpa minyak itu boleh ya, rebus juga boleh, yang penting jangan digoreng minyak ya. Oke, Bapak puasa sunnah enggak? Alhamdulillah sudah bertahun-tahun puasa Daud, bukan Senin Kemis lagi ya, nggak usah ngajarin Senin Kemis ya. Alhamdulillah saya puasa Daud ya, jadi saya puasanya teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman semua ya. Saya itu puasa paling sering itu 1 minggu. 1 minggu itu saya puasa Daud hari Senin. Jadi sahur jam 4, jam 3 sampai jam 4. Sahurnya apa? Minum, teman-teman ya. Minum air putih 1,2 liter, 2 botol. Ya, sama kopi 1 gelas, 300 ml ya. Oke. Sama air garam Himalaya 300 ml. Ya 300 ml berarti 1,8 liter pagi teman-teman ya. Oke, ini sahur.
Ya, nggak makan, nggak nyemil apapun. Oke, sahur puasa Daud. Oke, tetap lari 10 kilo. Oke, tapi jangan diikutin ya teman-teman kalau Anda belum siap karena saya udah terlatih aja. Oke, bukanya kapan? Minumnya kapan? Ntar maghrib. Jadi maghrib itu teman-teman, saya buka puasa. Buka puasa Daud hari Senin. Oke, itu minum doang. Langsung minum pertama air garam Himalaya 300 ml. Oke, terus habis itu air putih. Air putih 600 ml. Oke, terus kemudian teh atau kopi. Tapi kalau malam saya nggak boleh ngopi. Bukan nggak boleh, nggak pernah ngopi. Karena nanti jadi tidurnya terganggu ya. Teh boleh. Oke, nah terus kemudian masjid. Udah, nanti pulang dari masjid minum lagi. Minum lagi 600 ml. Udah. Oke, nanti kan 2 jam kencing tuh. Ya, 2 jam kencing. Karena kita habis minum itu 1 sampai 2 jam itu kencing. Jadi jam 8 itu udah kencing, udah habis semua sehingga kita tidur bisa nyenyak, teman-teman. Ya, udah itu. Senin, Selasa saya nggak puasa karena puasa Daud. Oke, nah Selasa normal. Tapi saya cuman minum doang. Selasa itu ya pagi tadi ngopi, ya, terus kemudian minum 1,2 liter karena dua botol air mineral, air putih, ya. Oke, udah kemudian lari, habis selesai lari, oh ya garam Himalaya tadi biasanya pagi, ya. Oke, garam Himalaya pagi. Oke, terus kemudian lari, habis lari biasanya 1 botol lagi, 1 botol air, udah 2 liter lebih pagi-pagi doang, ya. Siang nanti pokoknya gini teman-teman. Lapar, selama ini kan Anda kepikiran ya, kalau lapar itu isinya adalah makan gitu ya, nyemil. Kalau saya tuh saya udah rubah, makan, minum, lapar, minum. Pokoknya solusinya cuma minum ya. Pengen makan, minum, lapar, minum, haus, minum, capek, minum. Udah itu aja, udah terserah lah Anda minum ya. Kalau batasin paling terakhir kopi itu siang lah terakhir ya. Kalau saya hanya sekali pagi ya, tapi kalau saya sudah 2 minggu ini saya meninggalkan kopi. Udah 2 minggu ini saya meninggalkan kopi. Bukan saya tidak suka kopi. Saya ngelatih diri saya tidak tergantung. Jadi saya sekarang minum hanya air putih. Ya, sekarang saya minum hanya air putih. Saya nggak ngopi lagi. Kalau kemarin saya masih ngopi, tapi saya nggak pengen tergantung sama kopi. Ya, oke. Jadi saya puasa itu puasa Daud Senin, Selasa bolong nggak puasa. Saya puasa Daud lagi Rabu, Kamis saya nggak puasa. Hari ini Jumat. Ini Jumat ya, saya puasa Daud. Ya, hari ini Jumat, saya minum tadi sudah 1,8 liter tadi pagi, ya, sahur. Ya, ini puasa, saya mau lari, tetap lari sebenarnya. Cuman kan hujan di luar tadi, ya sudah saya ganti dengan live ini, saya ganti dengan nge-gym. Oke, terus saya buka nanti sore. Ya, ini buka nanti sore, terus bukanya cuman minum doang gitu loh. Minum doang nanti sore gitu loh. Nah, saya Sabtu nggak puasa Daud, nggak puasa, tapi tetap cuman minum doang. Nah, saya bukanya nanti hari Sabtu sore. Oke, itu baru makan besar, Sabtu sore. Itu setiap minggu, teman-teman, begitu. Sudah jalan 2 bulan ini. Sebelumnya saya cuma 3 hari. Puasa 3 hari. Senin, Selasa, Rabu gitu ya, buka. Sebelumnya 2 hari. Sebelumnya itu 2 hari. Jadi, Senin, puasa Daud, Selasa, sore, saya buka makan besar. Buka itu makan besar. Terus Rabu, puasa Daud lagi, tapi buka makan besarnya Kamis sore. Seperti itu udah berjalan berapa bulan, sekitar 5-6 bulanan. Sebelumnya saya cuma intermittent fasting. Ya, jadi begitu terus bertahap teman-teman latihannya, nggak langsung begitu ya. Jadi kalau saya sekarang udah kuat 7 hari. Ya, 7 hari besok saya akan buka. Oke? So, terjawab ya teman-teman ya. Oke, saya satu repetisi lagi, saya batasin jam 6 saya ngantar anak sekolah ya, masih ada waktu 20 menit. Semangat, tinggi 73, berat badan 95, usia 50 tahun. Apakah aman, Pak? Aman, Pak. Ya, aman. Tapi latihan bertahap ya, Pak. Latihan bertahap tadi ya. Jangan langsung. Jalan kaki dulu, puasanya bertahap dulu. Puasa 12 jam dulu, naikin 16 jam, naikin 18 jam, naikin 20 jam terus gitu ya. Sambil konsultasi dokter. Oh ya, teman-teman, penting selama puasa. Ini penting ya, selama puasa. Anda wajib cek tensi sama gula darah setiap pagi dan sore. Jadi kalau Anda mau puasa intermittent atau water fasting yang panjang, tolong Anda beli alat untuk ukur gula darah yang di rumah itu sama tensi. Jadi Anda cek tensi sama gula darah setiap pagi sama sore. Ya.
Sekarang saya fit, saya habis cek tensi sangat normal, gula darah saya normal sekarang, ya. Jadi ketika saya mau memutuskan ini puasa saya mau lanjut atau tidak, saya tidak nanya orang, tapi saya nanya tubuh saya dengan ditunjang dengan data. Datanya apa? Tensi saya dan gula darah saya. Oke, jadi tensi sama gula darah saya cek pagi sore. Jadi ketika tensi saya normal, gula darah saya normal, tidak drop, ya. Itu saya lanjut. Tapi ketika gula saya drop atau tensi drop, saya langsung buka puasa. Buka puasa itu langsung makan besar, ya. Tapi tolong teman-teman, kalau Anda selesai puasa panjang jangan langsung makan berat, ya. Kalau saya itu madu dulu teman-teman, ya. Minum madu dulu, minum madu 2 sendok begitu, ya. Nah, terus kemudian mulai makanan-makanannya jangan yang berat dulu karena lambung Anda kan habis kosong, ya. Oke, itu saya madu gitu kan, terus kemudian kurma, ya, selang setengah jam baru mulai makan-makan kecil gitu, baru 1 jam baru makan besar, ya. Oke, kalau nggak ada beras dan gula di rumah, anak-anak pian makannya gimana Pak? Anak saya, istri saya itu udah nggak makan beras, nggak minum manis, ya. Jadi kita nggak punya gula, nggak punya beras, ya. Kita udah keluarga itu keluarga nggak konsumsi. Jadi kita itu cek 6 bulan sekali, itu cek darah lengkap teman-teman, medical check up lengkap. Yang salah satu yang dicek adalah HbA1c, ya, gula darah, ya. Oke, itu alhamdulillah semuanya normal. Padahal istri saya itu dari keluarga ibu mertua itu meninggal karena diabetes, cuci darah teman-teman, ya. Dan alhamdulillah istri saya, anak saya itu setiap 6 bulan kita medical check up. Paling lama setahun sekali lah. Kadang kayak kemarin kelupaan gitu medical check up. Paling lama setahun sekali pasti kita medical check up dan alhamdulillah gulanya normal semua, ya. Oke, termasuk anak saya yang umur 9 tahun itu udah terbiasa medical check up. Oke, bener Pak, saya sejak nggak konsumsi gula sayuran yang dikukus pun terasa manis. Nah iya Pak, umuhwa, ya. Pak, siaran ini nanti diupload kah? Yes, nanti saya upload, tolong dilihat ulang teman-teman. Saya di awal tadi banyak bahas hal yang sangat penting, ya. Kalau nasinya pakai tiwul gimana Pak? Ya, nasinya tiwul gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi kalau saya udah stop. Kalau saya udah stop, ya. Jadi nasinya saya ganti protein, ya. Kalau saya nasinya ganti protein, ya. Proteinnya yang murah, boleh pilih tahu, boleh tempe, boleh ya ikan, boleh ya. Saya gurame bisa 2 ekor sendirian teman-teman, ya. Ya mohon maaf, saya makan daging itu 1/2 kilo sendirian teman-teman, ya. Mohon maaf, tapi kan tidak tiap hari saya makan ya teman-teman, ya. Maksud saya karena saya makannya juga seminggu sekali 2 kali gitu, ya. Jadi istri saya happy saja gitu, ya. Jadi sekali masak begitu memang kelihatannya boros, tapi itu full protein teman-teman, ya. Jadi yang murah ada, ya, tiwul boleh, telur itu murah teman-teman, ya. Saya beli 10.000, 15.000 1 kilo. 1 kilo itu bisa 4 kali makan, ya. Kalau seminggu saya makan 2 kali kan bisa 2 minggu gitu, ya. Ataupun kalau tiap hari makan sekali pun juga 1 kilo anggap 15.000, ya, putih telur sekali makan 2.500 3.000, ya. Menurut saya sih nggak mahal lah, ya, untuk kesehatan teman-teman, ya. Saran saya sih putih telur. Ini saya lakukan karena saya melakukan, ya. Saya bukan dokter, jadi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi, ya teman-teman. Anda boleh cek dulu, ya. Jangan ditelan mentah-mentah, ya teman-teman, ya. Kemudian saya cek timbangan digital harga dan merek apa. Jadi kalau teman-teman mau cari timbangan digital yang murah, bagus teman-teman, Anda cari di Shopee timbangan digital oke gitu. Nah, timbangan digital oke Anda cari aja lah, harganya ada yang 70.000, 80.000 gitu, ya, tergantung lah, ya, ada yang 100.000. Tapi timbangan digital okok, ya, oke gitu aja dah gampangannya. Timbangan digital oke Anda cari aja, murah kok, murah, ya. Anda bisa mengukur target di sana. Kemudian saya cek lagi pertanyaan di sini. Waduh, yang ikut banyak banget. Hipertiroid, apakah bagus olahraga jalan kaki suhu? Anda konsul ke dokter, ya. Anda konsul ke dokter, ya. Kalau sudah water fasting panjang 3 hari dari Arin, kalau sudah water fasting 3 hari ke atas, atau kalau buka jam kalap agar lambung nggak kaget, awali protein dulu, atau air kaldu telur rebus 1 butir bertahap dan perut nggak sakit. Ini pengalaman saja. Yes, betul, ya teman-teman, ya. Jadi waktu habis
puasa panjang, ya puasa panjang itu puasa di atas 1 hari ya teman-teman. Kalau cuma 17 jam, 16 jam itu masih normal ya teman-teman ya. Jadi puasa udah sehari, 2 hari gitu ya. Anda mulai dulu dengan yang ringan-ringan tadi ya. Ini tadi sarannya juga pokoknya protein dulu, air kaldu, telur rebus boleh ya. Telur rebus, kalau saya paling sering telur rebus ya. Oke, terus kemudian saya jawab pertanyaan ya. Oke teman-teman, masih ada waktu 20 menit sebelum saya ngantar anak sekolah ya. Silahkan yang ada pertanyaan, nanti video ini akan saya upload di Facebook saya. Anda bisa tonton ulang teman-teman dari awal ya. Oke, yuk sambil olahraga dulu. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 3 set. Sudah. So, buat teman-teman semua, saya membagikan ini sebagai ikhtiar saya. Untuk apa, teman-teman? Anak saya almarhum Dimas Lutfi Islami, umur 20 tahun, meninggal dunia karena kecelakaan. Padahal saya pengen ketika kelak saya mati, anak saya adalah menjadi imam dalam sholat jenazah saya. Tapi yang terjadi terbalik. Saya yang harus mensolatkan anak saya. Saya pengen anak saya yang menguburkan saya ketika saya meninggal nanti. Tapi yang terjadi, saya yang membuka kain kafannya, saya yang menyiumkan dia ke tanah tempat dia kembali, saya yang menguburkan anak saya. Dari situ teman-teman, saya hanya berpikir, ternyata manusia ini hanya bisa berencana. Kehidupan, kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih titipkan nyawa dalam tubuh saya. Saya bisa memutuskan untuk berdiam, tidak share apapun. Saya bisa memutuskan untuk tidak membagikan apapun kepada siapapun. Saya hanya urusan ibadah, saya sholat untuk diri saya. Tapi ketika Tuhan nanti tanyakan apa yang kamu lakukan, berapa banyak orang yang dapat manfaat dari diri yang masih ada, maka itulah ketakutan saya. Ketika hidup saya tidak bermanfaat. Maka semenjak kepergian anak saya putuskan, ya Allah, kalau memang kau masih titipkan nyawa dalam tubuh ini, izinkan hamba untuk bermanfaat buat banyak orang. Saya hanya berpikir teman-teman, bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir. Saya bermanfaat untuk orang lain. Hari ini adalah waktu terakhir untuk saya bisa memberi manfaat dalam hidup yang cuma satu kali ini. Saya hanya berpikir, besok saya akan mati. Maka sebelum itu terjadi teman-teman, saya memutuskan untuk aktif di semua sosial media saya. Saya membagikan hal yang bisa saya bagikan. Saya hanya berpikir, kalau saya merasakan manfaat hari ini, tubuh saya sehat, tubuh saya langsing, tubuh saya ideal, saya merasakan kondisi stamina yang luar biasa, yang dulu teman-teman. Anda boleh tanya orang-orang dekat saya. Saya tuh ke masjid 100 meter saja itu naik mobil teman-teman. 100 meter ke masjid itu naik mobil. Ngeluarin mobil dari garasi. Saya jujur, saya nggak bisa naik motor. 100 meter ke masjid, itu saya ngeluarin mobil teman-teman. Dan sekarang, setiap hari bisa lari 10 kilo tanpa berhenti, tanpa ngos-ngosan, tanpa capek, tanpa ngantuk.
Dan itu bisa terjadi di usia saya sekarang 47 tahun. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita ini hebat. Tubuh kita ini luar biasa. Dan semua bukan karena diri kita, tapi karena Allah yang Maha Esa, Maha luar biasa. Allah yang Maha berkehendak. Allah yang menghendaki hidup mati kita. Allah yang menghendaki kita kuat. Allah yang menghendaki kita ini bisa melakukan apapun. Maka saya mohon izin teman-teman membagikan ini bukan bermaksud untuk takabur, bukan bermaksud untuk sombong, bukan bermaksud untuk merasa sok hebat. Saya hanya ingin membagikan ini. Kalau ini saya merasakan manfaat. Tubuh saya menjadi semakin nyaman, semakin seger. Saya nggak pernah lagi konsumsi paracetamol. Saya nggak pernah konsumsi obat-obatan lagi teman-teman. Zero obat, nggak punya obat. Nggak ada suplemen apapun yang saya konsumsi sekarang teman-teman. Dan luar biasanya teman-teman. Ya, kuncinya cuma apa? Puasa sama lari dua itu. Ya olahraga maksudnya. Ya terserah olahraga Anda apa. Ya. So buat teman-teman semua, yuk hari ini kalau Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda boleh like. Anda boleh tuliskan komentar Anda. Anda boleh tuliskan tanggapan Anda. Anda boleh bagikan pada siapapun. Anda boleh tuliskan jejak di sini teman-teman. Siapa tahu Anda ketemu dengan satu kota yang dari Medan, yang dari Surabaya, yang dari Banjarmasin, yang dari Solo tadi, yang dari Bandung tadi. Anda tuliskan, siapa tahu kita bisa silaturahim. Satu ketika saya bisa ke kota Anda. Alhamdulillah saya pernah datang dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya ingin bertemu semua orang-orang yang luar biasa. Yang Allah izinkan untuk kita bisa ketemu. So, buat teman-teman semua, terima kasih membersamain saya setiap hari, nge-like postingan saya. Yuk, hidup yang cuma satu kali ini buat bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan saya kelewatan mau baca. Kalau boleh tahu dulunya pernah diabetes kah Pak? Paling tinggi berapa? Alhamdulillah saya belum pernah diabetes, tapi istri saya itu dari keluarga diabetes. Ibu mertua itu meninggal karena cuci darah. Oke? Jadi saya hanya berpikir anak saya otomatis kan keturunan istri saya ini punya potensi. Nah, sebelum itu terjadi makanya saya langsung stop, cut gula, ya. Jadi saya juga ikut, ya, karena kita nggak mau, ya. Alhamdulillah BA1 saya 4, sekian sekarang. Istri saya juga, ya. Spill home game-nya ini, ya, masih ada di depan juga, barbell, sit up, ya. Oke, dengan gaya makan Bapak, oke, anggaran makan Bapak 1 bulan berapa? Saya makan seminggu sekali, teman-teman, ya. Seminggu sekali. Ya, istri saya yang tahu, ya. Saya nggak tahu harga makanan. Nggak ngerti, teman-teman. Saya punya rumah makan, teman-teman, juga. Jadi ya, kalau makanan itu nggak pernah dihitung, ya, teman-teman, ya. Karena di freezer ada stok daging berapa kintal, teman-teman, ya. Jadi ya tinggal ngambil, jadi nggak tahu, ya. Kenapa live IG, Pak? Ya, nanti ada waktunya saya live di IG, teman-teman, ya. Saya live di Facebook, kenapa? Karena follower paling banyak di ini, ya. IG belum banyak. Kalau sudah water fasting, oke, ya. Masya Allah, siap. Oke. Pak, saya kerjanya berat. Kadang satu hari ngangkat barang 500 kilo sampai 1 tonan. Rasanya berat kalau nggak makan nasi. Oh, kalau Anda kerja berat, wajib cari yang tinggi karbo, ya. Tapi kan sepadan. Ya, sepadan. Cuman pertanyaannya berat badan Anda ideal nggak? Udah itu aja, ya. Kalau berat badan Anda ideal berarti makan Anda sepadan. Udah itu aja, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Tadi saya stop karbo karena berat badan saya tidak ideal. Dan saya pengen menginspirasi teman-teman semua yang pengen diet. Nah itu, kalau Anda sehari ngangkat barang 500 kilo sampai 1 ton, Anda butuh karbo, butuh gula. Ya, itu untuk energi instan. Ya, nggak bisa untuk ini. Pak, di mana beli gymnya? Banyak di Shopee, banyak. Pak beli gym rumahan banyak di Shopee, banyak gym rumahan gitu aja, ya. Oke, Pak, domisili di mana? Saya keliling, ya. Keliling. Kadang di Jogja, kadang di Surabaya, kadang di Banjarmasin, Palangkaraya, ya. Oke, karena saya pindah-pindah. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, teman-teman,
saya akhirin. Tapi saya tunggu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya. Saya satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, Pak, saya mau mulai diet hari ini. IF boleh 12-8. Ya, boleh. 12-8. Ya, saran saya 16. 16. Ya, saran saya 16. Permulaan intermittent fasting saran saya 16. 16 itu teman-teman Anda terakhir makan jam 6 sore. Terakhir makan tuh ya. Terus kemudian makan lagi jam 10. Ya, teman-teman sarapan yang paling bagus. Siapa yang mau tahu? Sarapan yang paling bagus apa? Sarapan yang paling bagus itu adalah tidak sarapan. Kenapa teman-teman? Jam 7 sampai jam 8, tubuh ini otomatis. Saya pernah memasang alat pengukur gula darah, real time, langsung masuk ke handphone saya, 24 jam. Ya, saya pernah masang itu, untuk pengen tahu cara kerja gula darah dalam tubuh kita. Saya kasih tahu teman-teman, antara jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 8, tubuh itu mengeluarkan gula. Jadi teman-teman, kalau Anda jam 7 sampai jam 8, ini nggak makan apapun loh, puasa ya. Puasa, jam 7 sampai jam 8, gula darah itu naik. Sampai saya kaget waktu itu, saya nggak makan apapun. Gula darah saya bisa naik sampai 200, jam 7 sampai jam 8. Padahal nggak makan apapun. Jadi buat teman-teman semua, kalau Anda, ya, itu pagi itu sarapan, gula darah Anda lagi tinggi nih, ngelonjak jam 7 sampai jam 8 itu sampai 150, sampai waktu itu saya sampai kaget juga hampir 200 begitu. Terus kemudian Anda tambah lagi makan gula, Anda tambah lagi gitu. Saya tembus 300 itu. Ya, artinya teman-teman, ya kalau Anda nggak percaya silahkan Anda pasang alat pengukur ya, glukosa continuous monitor lah ya. Ya, itu ada internet harga sekitar 800.000 teman-teman ya. Anda pasang itu supaya Anda tahu pola gula darah. Jadi sejak saat itu teman-teman, sejak saat itu saya nggak pernah sarapan sampai sebelum jam 9. Jadi saya nggak pernah masukin tubuh saya makanan sebelum jam 9. Kenapa? Karena antara jam 7 sampai jam 8 itu tubuh ini ngeluarin gula tanpa disuruh, tanpa makan apapun. Ada siklus teman-teman. Jadi nggak usah sarapan pun tubuh Anda menghasilkan gula sendiri ya. Oh, berarti sama seperti puasa ya Pak, kalau 6 jam makan stop jam 10. Yes, betul. Ya, oh enggak, bukan puasa. Jadi Anda makan terakhir itu jam 6 sore, 18. Oke, terus kemudian malam nggak makan sampai jam 10 pagi. Ya, Anda makan lagi jam 10 pagi. Ya, bukan kayak puasa dalam muslim, bukan ya. Teman-teman bedakan antara puasa ibadah dengan puasa water fasting ya. Oke. Pak, apa bisa kita menaikkan massa otot saja BB 50 tinggi? Bisa banget, Pak Sutrianto. Ya. Anda pengen ya naikin massa otot. Saya ini teman-teman, otot saya sangat bagus, ideal. Belum besar seperti binaraga, belum. Karena kemarin teman-teman saya ini saya saya ini mau ngomong apa? Ada WA muncul sambil saya baca, jadi saya hilang teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau Anda pengen naikin massa otot teman-teman, ya Anda boleh beli timbangan tadi teman-teman. Saya massa otot saya terjaga aman teman-teman, dalam kondisi healthy. Protein saya itu over. Asal Anda makannya tinggi protein teman-teman, yang naik itu massa otot. Udah gitu. Ya. Jadi yang penting Anda olahraga tiap hari. Ya, olahraga itu tidak harus mahal teman-teman ya. Anda push up bisa, pull up bisa, atau Anda squat itu ya yang paling gampang teman-teman ya. Anda paling gampang aja.
duduk berdiri 60 kali dah, itu aja udah bagus banget teman-teman ya. Biasa aja duduk berdiri tapi tanpa bantuan ya. Artinya ini ngatih paha Anda ya. Udah, itu juga bagus teman-teman ya, duduk berdiri atau Anda squat itu bisa juga ya. Anda bisa cari gerakan-gerakan yang tidak perlu biaya juga banyak ya. Oke, silakan teman-teman. Tadi ada pertanyaan belum saya jawab tadi, apa tadi? Oh, berarti sama seperti puasa. Pak, minta tips untuk pula biar bisa konsisten. Nah, buat Telma Lanai ya. Oke. Telma di mana? Oke, biar konsisten. Teman-teman mau nggak nih? Terakhir teman-teman, masih ada waktu 5 menit. Pak, bagaimana kita menjaga disiplin konsisten karena hasilnya belum langsung instan, Pak? Oke, teman-teman gini. Ya, 5 menit terakhir ya teman-teman ya. Jam 6 saya akan stop, saya akan nganter anak sekolah. Teman-teman, yang terakhir, bagaimana Anda bisa konsisten melakukan sesuatu, teman-teman? Ya, ini ilmu penting. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagaimana saya bisa dalam waktu 1 tahun turun berat badan 57 kilo turun. 58 karena kurang 2 kilo lagi capai target. Saya pengen target saya 64. Jadi turunnya 60 kilo. Bagaimana saya bisa konsisten 1 tahun bisa turun segitu banyak, teman-teman? Kuncinya satu, teman-teman. Kuncinya satu, ya. Anda boleh lupakan semua materi saya yang tadi, yang saya sampaikan. Anda ingat poin ini saja. Catat baik-baik. Manusia mencari nikmat, menghindari sengsara. Kuncinya itu. Manusia mencari nikmat, menghindari sengsara. Ketemu kenikmatan dia kejar, ketemu kesengsaraan dia hindari, teman-teman. Apa yang membuat saya konsisten, teman-teman? Saya ngalamin bapak saya meninggal dunia setelah operasi 6 kali, ngabisin duit ratusan juta, itu pun meninggal dunia karena kena tumor. Saya ngalamin ibu mertua saya kena gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali, teman-teman. Kondisinya sampai luar biasa, saya harus menemani cuci darah saya, teman-teman. Alhamdulillah saya diizinkan untuk ngerawat ibu mertua sampai akhirnya meninggal dunia. Istri saya nungguin cuci darah dari pagi sampai sore setiap hari Senin dan hari Kamis, seminggu 2 kali, teman-teman. Dan saya berpikir bagaimana itu kalau terjadi pada saya. Betul, kematian itu hak prerogatif Gusti Allah. Betul, kematian itu kuasa Allah, teman-teman. Tapi kita boleh ikhtiar, kita boleh menjemput kematian itu dengan cara yang kita ikhtiarkan. Saya pengen boleh meninggal dunia, tapi meninggallah dengan cara yang seperti yang kita inginkan, teman-teman. Setidaknya, teman-teman, saya sedang ikhtiar. Jangan sampai meninggal itu karena stroke. Jangan sampai meninggal dunia itu karena tumor. Jangan sampai meninggal dunia itu karena Anda sedang terbaring di meja operasi. Itu ikhtiar. Kebayang nggak? Anda meninggal dunia, tapi Anda harus stroke dulu 5 tahun. Nggak bisa jalan dulu 5 tahun. Anda kemana-mana ngesot. Anda pengen ibadah aja, mau berdiri susah, mau berjalan susah. Dan itu terjadi, teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana yang pengen, ya Allah, hamba cuma pengen beribadah di masjid, ya Allah. Tapi ke masjid harus ngisap, nggak bisa jalan, teman-teman. Di masjid harus lumpuh, teman-teman, duduk di kursi, bahkan di bawah nggak bisa lagi berdiri. Mereka cuma punya impian bisa berdiri tegak, sementara Anda sekarang bisa berdiri tegak. Anda sekarang bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Saya tidak mulu-mulu, teman-teman. Saya ikhtiar. Kenapa saya olahraga setiap hari? Saya ikhtiar makan makanan sehat setiap hari. Saya hanya pengen hidup normal sampai akhir hidup saya. Ini ikhtiar saya. Takdir milik Allah, tapi kita boleh menjemput ikhtiar itu. Itu yang saya lakukan. Bagaimana saya bisa konsisten itu. Bayangkan, teman-teman, ketidaknikmatan itu akan terjadi pada Anda. Anda harus stroke, ngabisin duit ratusan juta hanya untuk pengen sembuh. Anda kena cancer, Anda harus kemoterapi, botak, habis semua uang Anda. Rumah yang Anda impikan dijual
untuk membiayai perobatan Anda, dan itu pun Anda meninggal dunia. Akhirnya keluarga yang Anda tinggalkan dalam kondisi punya hutang membiayai biaya perobatan Anda. Bayangin itu terjadi pada Anda. Yuk. Sebelum itu terjadi pada Anda. Sebelum itu benar-benar terjadi pada Anda, teman-teman. Ada satu metode yang namanya water fasting, teman-teman. Anda puasa 3 hari 3 malam. Anda hanya minum air putih, teh tanpa gula, kopi tanpa gula selama 3 hari 3 malam. Itu ikhtiar membuat tubuh Anda masuk kode yang namanya autophagy, teman-teman, di mana tubuh akan memakan semua sel-sel tidak bermanfaat dalam tubuh Anda, dan insya Allah salah satunya adalah sel kanker, sel tumor, teman-teman, bisa hilang dari tubuh Anda. Ini kemoterapi gratis dari Tuhan, teman-teman. Allah ciptakan tubuh kita hebat, bisa memakan tubuh sel-sel tidak bermanfaat tadi. So buat teman-teman semua, yuk, saya ajak teman-teman semua di sini. Bagikan ini pada banyak orang. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Saya hari ini tidak lari, Pak, karena hujan, sehingga akhirnya saya live ya. Nanti habis ini mungkin lari, saya mengantar anak sekolah dulu. So buat teman-teman semua, terima kasih sudah membersamain 1,5 jam pada pagi hari ini. Setelah ini video ini saya upload, silahkan tonton ulang yang tadi ketinggalan. So saya Didi Mulato, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.